Oke, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut dengan pertemuan kedua mengenai struktur data. Ya, saya akan menjelaskan mengenai algoritma mengenai struktur data yang saya bilang sebelum pertemuan sebelumnya, algoritma tidak bisa dijauhkan dari struktur data. Oke, saya akan menjelaskan mengenai algoritma secara sederhana. Ini contoh saya bikin algoritma untuk perhitungan luas segitiga ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk algoritma itu dimulai dari kemudian kita input nih valuenya alas, kemudian input valuenya tinggi, kemudian kita hitung luasnya, yang mana luasnya alas kali tinggi per 2, kemudian tampilkan luas dan kemudian selesai. Ini flow chartnya algoritma untuk perhitungan luas segitiga ya. Artinya adalah pertama nilai A diinput oleh user, kemudian nilai yang menjadi nilai input user itu nilai alas dan nilai tinggi. Kemudian sistem menghitung menghitung luas segitiga ya, yang dimana luasnya itu kita definisikan dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Maka kemudian kita print out hasil dari perhitungan dari luas ini. Nah, itulah contoh algoritma perhitungan luas segitiga. Sebenarnya banyak lagi algoritma ya. Algoritma persegi panjang, algoritma bubble sort, algoritma sort yang lainnya ya, banyak lagi sebenarnya. Baik, ini aritmatika operator. Di dunia aritmatika operator ada plus itu untuk penambahan, ada minus itu untuk pengurangan, kemudian ada perkalian, pembagian, kemudian ada modulus dan increment dan decrement. Kalau ini mungkin teman-teman sudah tahu untuk penambahan, penjumlahan, terus kemudian perkalian, divisi itu pembagian. Modulus ini artinya adalah sisa bagi ya, sisa bagi. Jadi misalnya 5 modulus 2 itu sisanya itu 1 ya. 7 modulus 2 itu 1. 7 modulus 4 itu 3. Nah, itulah modulus ya. Terus kemudian increment penambahan terusnya, decrement pengurangan. Begitu ya. Ini contohnya saya penggunaan saya contoh coding dengan Hello World. Ingat teman-temannya di mata kuliah struktur data saya akan menjelaskan dengan menggunakan sisap ya. Konsepnya dengan sisap. Sebenarnya bisa dengan pemrograman lain juga, bisa dengan PHP, bisa dengan Java. Tapi hanya di mata kuliah ini saya membawa dengan sisap. Ini contohnya dengan mengketik hello world ya. Nah, contohnya kita kalau ini dengan sisap yang DOS punya, ya kita console write line hello world. Ya, maka akan menghasilkan ini hello world, kalimat yang seperti yang kita tuliskan di console write line. Nah, ini ada string. Ini string, ini fungsi bawaan dari sisap. Mungkin teman-teman nanti bisa mempraktekkan. Jadi kalau string to upper itu tujuannya adalah untuk mengoutputkan semua kalimat ke huruf kapital semua ya. Terus to lower itu untuk merubah kalimat variabel kita, isi dari variabel kita ke dalam bentuk huruf kecil semua. Concat ini untuk menggabungkan dua string ya. Kemudian ada interpolation ya, interpolation dan macam-macam lagi sebenarnya fungsi bawaan. Nah, ini contohnya teman-teman itu kita pakai coding user input, artinya kita minta user itu menginput. Pada saat program kita running, kita meminta user itu menginput value yang akan ditampung. Contohnya ini adalah kita mau mendefinisikan variabel string, variabel username dalam bentuk string, dan kita buat dia nilai input. Sehingga pada saat outputnya adalah ditampilkan dari nilai yang kita tampung tadi. Ya. Nah, ini contohnya perbandingan, itu returnnya true or false. Ya. Kalau misalnya ini perbandingan menghasilkan true, maka dia akan menghasilkan true. 10 contohnya console writing
bright line 10 lebih besar dari 9, makanya akan menghasilkan nilai true. Ya, karena nilai true. Kalau dia false akan menghasilkan nilai false. Nah, ini if else condition. Nah, ini switch statement. Nah, ini switch statement. Saya akan menjelaskan ini masih sementara, masih kulit-kulitnya ya teman-teman. Nanti di pertemuan berikutnya saya jelaskan lebih detail lagi mengenai struktur data. Ini while loop ya, dengan coding while loop, do while loop, ya. Ada for loop, ada break, ada si continue ya. Nah, di break ini artinya menjalankan program dia akan break, dia akan keluar. Kalau continue dia akan break situ di nilainya, contohnya I sama dengan I lebih kecil dari 10 dan I plus plus, maka dia akan memprintkan nilai I sama I1 sampai I9, tetapi pada saat I04 dia akan continue, dia akan mempaskan gitu ya. Nah, ini fungsi array ya, kita tampung nilai array dan array length. Dan ini fungsi loop, for each loop, kita tampung nilai for loop ya. Dan ini sort array dan sort integer. Dan sort array itu adalah kita mengarraykan, akan mensortingkan nilai array yang kita tampung tadi. Kemudian sort integer sama, kita mengsortkan nilai-nilai array dalam bentuk integer yang kita tampung tadi dan kita sortingkan. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembukaan mengenai coding C#. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya untuk konsepnya yang lebih dalam lagi. Terima kasih semuanya.